Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-169. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Jaka Soka melihat lawannya menjadi gelisah. Karena itu ia mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ia mencoba untuk mempermainkan gadis itu, menghinanya dengan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya, dan kemudian melumpuhkannya. Mahesa Jenar adalah orang yang terkenal dengan sifat-sifat keperwiraan serta kejantanannya. Ia selalu berusaha untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya langsung atau tidak langsung. Namun kali ini perasaannya benar-benar diuji. Ia tidak dapat melihat peristiwa yang terjadi di muka hidungnya. Ia tidak dapat menyaksikan Rara Wilis, gadis yang telah mengikat hatinya itu mengalami perlakuan yang tidak adil. Karena itu hampir saja ia lupa diri. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang dapat merubah keadaan itu. Lamat-lamat di bawah angin pegunungan terdengar suara tembang, mengalun seirama dengan desir angin lembut membelai hati mereka yang sedang dicekam oleh ketegangan. Tembang Dandang Gula yang semakin lama menjadi semakin jelas. Segera Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Mula-mula ia tidak tahu apakah maksud suara tembang itu. Suara tembang yang tiba-tiba saja ada di antara keributan api yang membakar lereng pegunungan Telamaya dan di antara perkelahian antara hidup dan mati. Tetapi kemudian ia tersenyum dalam hati. Ia kenal suara itu baik-baik, suara yang telah banyak menolongnya dalam berbagai keadaan. Pada saat-saat ia hampir dibinasakan oleh pasing-singan di alas Tambak Baya maupun di Banyu Biru. Tiba-tiba terdengarlah Mahesa Jenar berkata lantang, "Kakang Kebukanigara, siapakah yang berlagu tembang Dandang Gula itu?" Terdengar Kebukanigara menjawab lantang pula, "Paman Pandan Alas, ternyata ia hadir di sini." "Bagus," sahut Mahesa Jenar. "Orang tua itu tidak terikat pada perjanjian antara kita dengan ular laut yang gila itu. Bukankah perguruan Pandan Alas hanya merupakan perguruan yang tak berharga, tidak lebih dari perguruan tari dari tari-tarian yang menggairahkan? Alangkah lebih menggairahkan kalau gurunya itu yang menari di sini." "Gila, setan, iblis!" Tiba-tiba Jaka Soka mengumpat habis-habisan. "Apa kerja kambing tua itu di sini?" Melihat muridnya menari, tiba-tiba terdengar suara kecil, suara Endang Widuri. Selama ini urat sarafnya menjadi tegang setegang tali busur. Namun tiba-tiba kini telah mengendor dan gadis nakal itu telah dapat tersenyum pula. Karena suara tembang itu pula, maka keseimbangan perkelahian itu terpengaruh. Tiba-tiba Rara Wilis menjadi seperti seorang yang menerima kekuatan baru. Kehadiran guru serta sekaligus kakeknya itu telah membangkitkan kebulatan tekadnya kembali. Suara tembang itu telah membantunya menyingkirkan perasaan kegadisannya yang selama ini mengganggunya. Sebaliknya Jaka Sokalah yang kini menjadi gelisah. Ia sadar bukan tidak sengaja Mahesa Jenar berteriak-teriak bahwa orang-orang tua itu tidak terikat dengan suatu perjanjian apapun. Karena itu Jaka Soka menjadi cemas akan kehadiran Ki Ageng Pandan Alas
Dengan demikian, pertempuran pun menjadi berubah. Rara Wilis telah berhasil menguasai pedangnya dengan baik. Sekali-kali pedang itu menyambar dengan dahsyatnya ke arah-arah yang berbahaya. Sedang Jakasoka yang gelisah itu semakin kehilangan pengamatan atas pedang serta tongkat hitamnya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Setapak demi setapak Rara Wilis mulai mendesak lawannya. Jakasoka sekali-kali masih mencoba mempengaruhi perasaan lawannya. Namun karena hatinya sendiri menjadi gelisah, maka usahanya tidak berhasil. Kata-katanya menjadi janggal dan justru menjadikan Rara Wilis semakin teguh pada pendiriannya bahwa ular laut itu harus dibinasakan. Akhirnya terdengar Jakasoka berteriak, "Hai, kalau kalian orang-orang jantan, suruh kambing jenggotan itu berhenti mengembik." Yang menjawab adalah Mahesa Jenar. "Tak ada sangkut paut antara kita dengan orang tua itu. Kita telah berjanji menyelesaikan persoalan kita sendiri. Sedang Ki Ageng Pandan Alas berdendang untuk melepaskan kegemarannya sendiri di tempat lain dan dalam persoalan lain." "Bohong," sahut Jakasoka yang menjadi semakin gelisah. "Pandan Alas telah mencoba mempengaruhi perasaanku, menakut-nakuti dan mencoba melemahkan perlawananku." "Kenapa kau tiba-tiba menjadi takut?" sela Endang Widuri. "Bukankah kau sedang menonton tari-tarian yang menggairahkan?" Jakasoka menggeretakkan giginya. Dipusatkannya panca inderanya untuk melawan Rara Wilis. Namun suara tembang yang dilontarkan dengan getaran indera yang kuat itu masih saja mengetuk-ngetuk hatinya. Karena itulah, akhirnya dengan kemarahan yang meluap-luap, Jakasoka mengamuk sejadi-jadinya. Namun dengan demikian, ia telah kehilangan sebagian dari pengamatan diri. Sedang lawannya perlahan-lahan telah berhasil menguasai keseimbangan perasaan sepenuhnya. Maka akhirnya berlakulah segala kehendak Tuhan. Setiap kejahatan dan pengingkaran kepada firman-Nya pasti akan menerima hukumannya. Kali ini Rara Wilislah yang menjadi lantaran. Betapa dahsyat dan licinnya ular laut yang ganas itu. Namun karena kegelisahan yang mengguncang-guncang dadanya, maka ia telah kehilangan sebagian kegarangannya. Demikianlah tiba-tiba saja ketika serangannya tak mengenai sasarannya, Rara Wilis meloncat maju. Dengan lincahnya pedang tipisnya terjulur lurus ke arah lambung lawannya. Terasa ujung pedangnya menyentuh tubuh lawannya dan kemudian disusul dengan sebuah keluhan tertahan. Dan ketika pedang itu digerakkan mendatar, maka memancarlah darah dari perut Jakasoka. Sebuah luka telah menganga. Sesaat Jakasoka tegak dengan wajah menyeringai menahan sakit. Tangannya menjadi gemetar dan kemudian kedua buah senjata di kedua tangannya itu terjatuh. Namun ia masih berdiri tegak dengan gagahnya. Bahkan akhirnya bibirnya yang tipis itu melukiskan sebuah senyum. Senyum yang aneh. Sedang dari matanya yang redup itu pun memancar sinar yang aneh. Dalam keadaan yang demikian itu, ia masih mencoba melangkah maju mendekati Rara Wilis. Bahkan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar kata-kata, "Wilis, kau memang cantik." Rara Wilis menjadi ngeri melihat peristiwa itu. Seakan-akan sesosok hantu berdiri di hadapannya, siap untuk menerekamnya. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, "Pergi! Pergi!" Tetapi hantu itu tidak pergi. Dengan darah yang memancar dari lukanya, Jakasoka masih berusaha melangkah maju. Senyumnya masih membayang di bibirnya yang tipis. Sedang matanya yang redup masih juga memancarkan sinar yang menggelisahkan hati setiap gadis yang melihatnya.
Bahkan ketika Jakasoka maju setapak lagi, Rara Wilis tak dapat menahan kengerian hatinya. Kembali terdengar ia berteriak, "Pergi, pergi, jangan dekati aku." Namun hantu itu masih tegak dan masih terdengar ia berkata di antara senyumnya, "Marilah Wilis, jangan takut, kau sangat cantik." Dan ketika setapak lagi Jakasoka melangkah maju, tiba-tiba Rara Wilis memutar tubuhnya dan dengan tak diduga oleh siapapun ia meloncat berlari sekencang-kencangnya menjauhi hantu yang mengerikan itu. Ia sudah tidak sempat melihat Jakasoka itu terhuyung-huyung dan kemudian jatuh tertelungkup. "Wilis, Wilis!" Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang. Dengan suara yang lantang ia berteriak memanggil. Namun Rara Wilis berlari terus dan terus. Karena itu segera Mahesa Jenar berlari mengejarnya. "Wilis!" Terdengar suara Mahesa Jenar memanggil. Namun suara itu seakan-akan hilang di telan lembah-lembah pegunungan. Sedang Rara Wilis seakan-akan tak mendengarnya, tetapi langkah Mahesa Jenar lebih panjang daripadanya, sehingga kemudian Rara Wilis itu pun dapat disusulnya. Dengan tangannya yang kokoh kuat, Mahesa Jenar memegang pundaknya, namun tiba-tiba Rara Wilis itu meronta-ronta sambil berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku, pergi, pergi ke asalmu." "Wilis," bisik Mahesa Jenar, "Aku tidak mau, aku tidak mau." Teriak Rara Wilis semakin keras. Mahesa Jenar sadar bahwa segala ketakutan, kengerian yang disimpan di dalam dada gadis itu terhadap Jakasoka kini meledak dengan dahsyatnya. Karena itu, sekali lagi ia mencoba menenangkannya. "Wilis, tenanglah, aku Mahesa Jenar." Nama itu benar-benar berpengaruh di hati Rara Wilis. Kini ia tidak meronta-ronta lagi. Dan ketika ia menoleh, dilihatnya laki-laki itu, Mahesa Jenar. Tiba-tiba Rara Wilis memutar tubuhnya dan dijatuhkannya kepalanya di dada laki-laki itu. Tangisnya pecah seperti bendungan dihantam banjir. Dari sela-sela isak tangisnya terdengar suaranya gemetar. "Kakang, aku takut." "Jangan takut Wilis." Kata-kata itu bagi Rara Wilis seperti air sejuk yang menyiram tenggorokannya pada saat ia kehausan. Karena itulah maka tangisnya menjadi semakin keras dan kembali kata-katanya yang gemetar terdengar. "Kakang, aku hampir gila dibuatnya." "Kini ia tidak akan menakut-nakuti lagi Wilis," jawab Mahesa Jenar. "Ia tidak mengejar aku?" bertanya Rara Wilis. "Ular laut itu telah mati," jawab Mahesa Jenar. "Mati?" ulang Rara Wilis. "Siapakah yang membunuhnya?" "Kau, pedangmu," jawab Mahesa Jenar. "Oh." Dan Rara Wilis menekankan kepalanya lebih rapat. Sesaat mereka tenggelam ke dalam perasaan yang tidak menentu. Tiba-tiba dada Rara Wilis menjadi lapang, selapang rawa bening yang terbentang jauh di bawah kaki mereka. Kini ia tidak akan dibayangi oleh senyum mengerikan di bibir Jakasoka. Matanya yang redup tidak akan lagi menghentak-hentak dadanya. Memang sejak pertemuan yang pertama dengan ular laut itu di hutan Tambak Baya, ia tidak pernah dapat tenang apabila wajah yang selalu membayangkan senyum di bibir tipisnya, serta sinar yang memancar dari matanya yang redup. Namun penuh nafsu itu membayang di dalam angan-angannya, dan kini orang yang mengerikan itu telah binasa.
Meskipun Lowoijo, sepasang uling rawa bening dan segerombolannya nampaknya lebih garang dari Jakasoka, namun bagi Rara Wilis lebih baik ia harus berhadapan dengan wajah-wajah yang buas bengis itu daripada wajah tampan yang memancarkan nafsu yang mengerikan. Lebih baik dadanya terbelah hancur dan mati daripada ia harus jatuh ke tangan ular laut dari Nusa Kambangan itu. Tetapi masa-masa yang mengerikan itu telah lampau. Kini ia berada di tangan laki-laki tempat ia menyangkutkan harapannya di masa datang. Karena itu alangkah sejuk perasaannya, tanpa ketakutan, tanpa kengerian, dan tanpa dendam. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar mengangkat wajahnya ketika matanya terdampar ke arah api yang masih menyala-nyala itu. Terdengar ia bergumam, "Wilis, meskipun Jakasoka telah binasa, namun bekas tangannya itu masih membahayakan Banyu Biru." Rara Wilis kemudian terdampar di bumi kenyataan setelah angan-angannya melambung tinggi setinggi bintang-bintang di langit. Seperti Mahesa Jenar, ia pun dengan tajamnya memandang api yang menyala-nyala itu. "Bagaimana dengan api itu, Kakang? Marilah kita kembali," ajak Mahesa Jenar. Rara Wilis mengangguk dan melangkahlah ia mendahului Mahesa Jenar kembali ke tempat kuda-kuda mereka. Dari kejauhan dilihatnya Kepu Kanigara dan Endang Widuri berdiri dengan tegak kaku. Di samping mereka telah berdiri pula seorang lagi, Ki Ageng Pandan Alas. Ketika mereka melihat Rara Wilis berjalan kembali diiringkan oleh Mahesa Jenar, mereka menarik nafas dalam-dalam. "Tidakkah kau mengalami sesuatu?" terdengar Ki Ageng Pandan Alas bertanya kepada cucunya. Rara Wilis menggelengkan kepalanya, tetapi ketika terpandang olehnya mayat Jakasoka yang menelungkup di muka kaki kakeknya, ia memalingkan wajahnya. "Aku melihat semua yang terjadi di sini," berkata Ki Ageng Pandan Alas. "Ketika aku datang bersama-sama Nyai Ageng Gajah Sora, aku melihat kalian berkuda. Aku sudah mengira apa yang akan kalian lakukan. Namun aku tidak segera dapat menyusul. Aku terpaksa menyerahkan Nyai Ageng Gajah Sora dahulu kepada suaminya, baru aku menyusul kalian. Tetapi ketika aku melihat di kejauhan 5 orang berkuda, aku menjadi curiga. Karena itu aku mendekatinya dengan diam-diam. Agaknya persoalan kalian demikian tegangnya, sehingga kalian tidak mendengar kehadiranku. Aku melihat kelicikan Jakasoka yang mempengaruhi perasaan lawannya. Karena itu aku terpaksa berdindang laku dandang gula." Suara Eyang merdu sekali. Tiba-tiba Widuri menyela. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum. Kemudian katanya, "Lalu bagaimana dengan api itu?" Serentak mereka menoleh ke arah api di lereng bukit. Api itu masih menyala, namun agaknya api itu tidak jauh maju. Bahkan di beberapa bagian tampak bahwa lidahnya tidak lagi menjilat langit. "Api itu susut," gumam Mahesa Jenar. "Mudah-mudahan usaha Paman Wanamerta dan rakyat Banyu Biru berhasil," sahut Kepu Kanigara. "Api itu tidak akan dapat menjalar terus," sambung Widuri. "Tetapi api itu belum sampai di daerah yang dipisahkan oleh rakyat Banyu Biru itu," sahut Mahesa Jenar. "Marilah kita lihat," berkata Ki Ageng Pandan Alas. "Aku akan mengambil kudaku." Sesaat kemudian mereka telah mengambil kuda masing-masing. Ki Ageng Pandan Alas pun kemudian meloncati padas-padas di lereng bukit itu, menyusup beberapa gerumbul untuk mengambil kudanya, dan sesaat kemudian mereka berlima telah berpencar ke Banyu Biru. Tetapi Mahesa Jenar yang berkuda di paling depan tiba-tiba berhenti. Katanya, "Paman Pandan Alas, api itu berhenti di sini." Ki Ageng Pandan Alas dan Kepu Kanigara mengerutkan keningnya. "Yah, api itu berhenti di sini.
Aneh, desis mereka hampir bersamaan. Untuk sesaat mereka berhenti termangu-mangu. Api itu tidak menjalar terus ke atas. Di kejauhan masih terdengar campur baur dari suara ranting-ranting yang terbakar dengan suara teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih berusaha menarik garis batas antara daerah Ilalang dan Perdu yang dimakan api dengan pedukuhan mereka, dengan hutan-hutan getah dan hutan-hutan buah-buahan. Sekali-kali mereka masih melihat beberapa ekor kijang, babi hutan dan binatang-binatang lain berlari-lari meninggalkan daerah yang panas itu. Tiba-tiba dada Mahesa Jenar terguncang dahsyat. Dalam bayangan cahaya api yang kemerah-merahan, ia melihat sesosok tubuh yang berdiri tegak di antara batang-batang ilalang. Demikian terkejutnya sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Kakang, kau lihat orang itu?" Kebu Kanigara mengerutkan keningnya. Ia pun melihat bayangan itu. Ki Ageng Pandan Alas dan yang lain-lain pun akhirnya melihat pula. "Siapakah dia?" Wilis bergumam. Tiba-tiba ia menjadi ngeri. "Pasti bukan Jakasoka," sahut kakeknya. Untuk sesaat mereka terdiam. Aneh, seseorang berdiri di antara batang-batang ilalang yang sedang dimakan api. Kalau api itu menjalar terus, maka orang itu pun pasti akan menjadi abu pula. Namun agaknya api itu berhenti. "Angin tidak bertiup lagi," desis Mahesa Jenar. "Batang-batang ilalang itu pun belum kering benar," sahut Kebu Kanigara. Tetapi Mahesa Jenar tidak puas dengan sangkaan-sangkaannya saja. Segera ia meloncat turun dari kudanya sambil berkata, "Akan aku dekati orang itu." "Tetapi kalau api itu menjalar?" Wilis mencoba untuk mencegahnya. "Tidak, api itu benar-benar berhenti di sini. Kalau tiba-tiba api itu bergerak, aku dapat berlari menjauhinya," jawab Mahesa Jenar. "Aku pergi bersamamu," sahut Kebu Kanigara. "Kita pergi bersama-sama," sambung Endang Widuri. Mahesa Jenar tidak dapat mencegah mereka. Segera yang lain pun berloncatan pula dari atas kuda mereka. Tetapi demikian mereka menginjakkan kaki mereka, terasa air memercik membasahi pakaian mereka. "Air!" teriak Widuri. Baru Mahesa Jenar merasa bahwa kakinya pun terendam air. Maka katanya, "Air dari belumbang yang dijebol." Kemudian mereka diam. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati bayangan yang dilindungi oleh batang-batang ilalang. Cahaya yang kemerah-merahan bergerak-gerak dengan garangnya dan pancaran panasnya terasa meraba-raba tubuh mereka. Baru beberapa langkah mereka berjalan, peluh telah mengalir dari lubang-lubang di kulit mereka. Selain panas yang membelai wajah mereka, mereka pun harus berhati-hati. Apakah orang itu salah seorang dari kawan Jakasoka atau orang lain yang belum mereka kenal? Mereka tidak tahu apakah maksud orang itu berdiri menghadap api yang sedang marah. Semakin dekat, hati mereka semakin berdebar-debar. Ketika mereka kemudian dapat melihat orang itu, sekali lagi mereka terkejut. Orang itu adalah seorang tua yang berwajah tenang dan dalam serta mengenakan jubah putih. "Panembahan Ismoyo!" Hampir bersamaan kelima orang itu bergumam. "Ya, Panembahan Ismoyo," Kebu Kanigara menegaskan. Mereka menjadi yakin ketika orang tua itu menoleh ke arah mereka, dan kemudian wajahnya yang dibayangi oleh cahaya api itu memancarkan sebuah senyum. Marilah mendekat," katanya perlahan-lahan. Perlahan-lahan mereka berlima berjalan mendekati Panembahan Ismoyo sambil membungkuk hormat. Kebu Kanigara menyapanya. "Selamat malam, Panembahan." Panembahan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Marilah, datanglah kemari."
Mereka berlima melangkah lebih dekat lagi, dan sekali lagi mereka menekan gelora di dalam dada mereka ketika mereka melihat bahwa Panembahan Ismoyo memegang di kedua tangannya sepasang keris yang bercahaya. Bahkan demikian terguncang hati Mahesa Jenar sehingga tanpa sengaja ia berdesis, "Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten." Rara Wilis dan Endang Widuri terkejut. Agaknya itulah keris-keris pusaka Keraton Demak yang menggemparkan itu. Sehingga tiba-tiba terdengarlah Widuri berkata, "Pantas api itu berhenti di sini." Panembahan Ismoyo tertawa. Perlahan-lahan terdengar Panembahan itu berkata, "Aku sedang berusaha membantu rakyat Banyu Biru." "Panembahan," terdengar Kepu Kanigara bertanya, "apakah karena kedua keris itu maka api berhenti di sini?" "Aku tidak tahu," jawab Panembahan Ismoyo. "Aku tidak tahu kenapa api itu berhenti. Apakah karena angin tidak bertiup lagi? Apakah karena batang-batang ilalang di sini masih jauh lebih basah daripada lereng-lereng di bagian bawah? Ataukah karena air yang mengalir di bawah kaki kita ini? Atau karena kesaktian keris-keris ini? Atau karena semuanya? Tetapi yang jelas adalah Tuhan telah berkenan memenuhi permintaan rakyat Banyu Biru. Api itu tidak membinasakan mereka, pedukuhan mereka dan sumber hidup mereka." Yang mendengar kata-kata itu menundukkan wajah mereka. Terasa betapa maha kuasanya yang maha agung. Air, keris-keris itu dan segala usaha yang lain adalah pernyataan permohonan kepada yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka. Dan yang maha kuasa telah memenuhinya. Api itu telah surut. Kembali terdengar Panembahan Ismoyo berkata, "Mudah-mudahan sebentar lagi api akan dapat dikuasai dan menjadi padam." "Mudah-mudahan," sahut Kepu Kanigara. Kata-kata itu seperti demikian saja meloncat dari bibirnya. Kemudian kepada Mahesa Jenar, Panembahan Ismoyo berkata, "Sesudah ini Mahesa Jenar, pekerjaanmu akan segera selesai." Dada Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Dipandangnya api yang semakin lama semakin susut. Bahkan di ujung lereng, api telah hampir padam sama sekali. Hanya merah-merah baranya yang masih tampak memecah kepekatan malam. Air di bawah kaki mereka masih mengalir terus, meskipun tidak sederas semula. Sejalan dengan itu api menjadi semakin suram. Sekali-kali terdengar suara rakyat Banyu Biru berteriak-teriak, "Api telah susut! Api telah susut!" Dan sahut yang lain meninggi, "Alirkan air dari segenap parit kemari. Terus, jangan berhenti sebelum padam sama sekali." Panembahan Ismoyo kemudian mengangkat kedua keris di tangannya, melampaui ubun-ubunnya, dan kemudian menyarungkannya di warangkannya masing-masing. Wajahnya yang tenang, dalam dan penuh ungkapan kedamaian itu masih memandangi sisa api yang memercik ke udara. Sekali masih tampak lidahnya menjilat tinggi, namun kemudian kembali surut. Kemudian Panembahan Ismoyo memutar tubuhnya menghadap kepada kelima orang yang berdiri di sampingnya. Ketika ia melihat kehadiran Ki Ageng Pandan Alas, Panembahan itu menyapa, "Ah, agaknya Ki Ageng Pandan Alas juga melihat api itu." Ki Ageng Pandan Alas mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Api itu benar-benar mengejutkan, Panembahan. Tetapi sebentar lagi api itu akan padam," jawab Panembahan Ismoyo. "Dan dengan demikian akan selesai pula kisah perantauan Rangga Tohjaya." "Apakah pekerjaanku sudah selesai, Panembahan?" tanya Mahesa Jenar. "Sudah, meskipun belum bulat," jawab Panembahan Ismoyo. "Tetapi sisanya tak dapat kau lakukan sekarang. Nanti atau seminggu
2 minggu, atau sebulan atau 2 bulan lagi? Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Apakah ia masih harus menunggu sampai waktu yang tak tertentu? Namun agaknya Panembahan tua itu mengerti gelora perasaannya, sehingga dengan senyum ia berkata, "Meskipun demikian Mahesa Jenar, pekerjaan yang tersisa itu adalah pekerjaan yang semudah-mudahnya, sehingga kau tak usah prihatin karenanya. Selama ini, kau dapat melaksanakan segala rencana pribadimu." Mahesa Jenar menundukkan wajahnya, dan tiba-tiba wajah Rara Wilis pun menjadi kemerah-merahan. "Apakah sisa pekerjaan itu Panembahan?" tanya Mahesa Jenar untuk mengalihkan perhatian mereka. "Menyerahkan keris-keris ini ke Demak," jawab Panembahan Ismoyo. "Kenapa tidak besok, lusa, bahkan seminggu atau 2 minggu?" tanya Mahesa Jenar pula. "Sudah aku katakan sebabnya," sahut Panembahan tua itu. "Dan sekarang aku menjadi semakin jelas menghadapi persoalan keris-keris ini. Aku telah bertemu dengan seorang wali yang waskita, yang meramalkan bahwa seorang anak gembala akan merayap naik ke atas tahta. Kepada wali yang bijaksana itu pun, aku telah mengaku bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten ada padaku. Tetapi wali itu berkata, 'Simpanlah dan serahkanlah ke Demak bersama-sama anak gembala itu. Dan beruntunglah kau Kepu Kanigara, bahwa anak gembala itu adalah kemenakanmu yang nakal itu.'" "Karebet," sahut Kepu Kanigara. "Ya," jawab Panembahan Ismoyo. "Ia berada di sini sekarang Panembahan," kata Kepu Kanigara. "Justru sedang dalam pembuangan karena ia melakukan kesalahan di istana." "Anak itu sekarang berada di rumah Ki Buyut," jawab Panembahan Ismoyo. "Ia sedang membuat suatu rencana permainan yang mengasihkan." "Apakah rencana itu?" desak Kepu Kanigara. Panembahan Ismoyo menggeleng lemah. "Aku tak tahu," jawabnya. Namun tampak di wajah orang tua itu ia sedang merahasiakan sesuatu. Sesaat kemudian suasana menjadi hening. Yang terdengar adalah sisa-sisa api dan teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih memenuhi lereng. Mereka agaknya belum puas sebelum mereka melihat api itu padam sama sekali. Kemudian terdengar Panembahan Ismoyo berkata, "Kembalilah kepada mereka. Kalian akan dapat tidur nyenyak untuk seterusnya. Banyu Biru akan pulih kembali. Gajah Sora telah berada di tempatnya, dan Lembu Sora telah meyakini kesalahannya. Bahkan anaknya satu-satunya telah menjadi kurban. Sedangkan kau Mahesa Jenar, keris yang kau cari telah kau ketemukan. Bahkan kau telah menemukan pula sebuah hati. Hati yang setia dan teguh pada janji." Sekali lagi wajah Mahesa Jenar terbanting ke tanah ketika ia mencuri pandang ke arah Rara Wilis. Hatinya menjadi berdebar-debar. Dilihatnya setitik air mata menggantung di pelupuk gadis itu, berkilat-kilat karena cahaya api yang kemerah-merahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.